ketika saya di S3 itu ditanyain sama profesor-profesor saya, ditanyain Bu Sumi ini pengen jadi ahli apa gitu. Saya bercanda jawabnya. Ujiannya serius, saya jawabnya bercanda. Saya bilang saya pengen jadi ahli psikologi kecantikan, saya bilang gitu. Kemudian profesor saya bilang, emang ada di Indonesia kayak gitu? Oh, saya pengen mengadakan, saya bilang gitu. Tetapi bercanda. Nah, ternyata kata-kata itu sama Allah diaminkan gitu ya. Saya nggak tahu bahwa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Ya setelah S1 Mbak, kemudian ini perjalanan apa ya, kayak perjalanan yang sekarang menjadi keahliannya Mbak Sumi. Kemudian setelah S1 lulus, lanjut S2 dulu ya, langsung lanjut S2 ya Mbak? Di UGM. Di UGM. Dan kajian yang mulai diambil Mbak Sumi kan psikologi kan sebenarnya masih luas sekali. Sangat luas, ya betul. Luas sekali. Mbak Sumi memilih cenderung ke klinis ya Mbak? Atau? Ya betul, saya klinis. Cenderung ke klinis. Yang akhirnya balik ke biologi dan betul ya fisika biologi itu balik lagi. Gimana itu Mbak perjalanannya? Padahal yang psikologi UIN cenderung tidak klinis ya sebenarnya kalau UIN. Kalau zaman kami di era kami itu kan ada peminatan. Jadi ada peminatan psikologi klinis, ada psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi anak sama organisasi. Ada juga psikologi organisasi ya, industri dan organisasi. Ketika saya memutuskan untuk di klinis ini kembali lagi ke diri saya gitu ya. Sebenarnya ruh saya ini di mana gitu. Saya itu selalu ketika mengambil suatu keputusan bertanya pada diri saya sendiri, mau saya apa gitu ya. Saya tidak meskipun sebenarnya memikirkan ke masa depan atau future gitu ya. Tetapi memikirkan nanti profesi saya jadi apa, karena saya sebagai orang perempuan itu tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah tentunya ya gitu. Dan alhamdulillah suami saya juga tidak menuntut saya untuk bekerja dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Membebaskan, kamu mau bekerja ya silakan, mau jadi ibu rumah tangga ya monggo begitu. Jadi ya pada saat itu ruh saya memang di klinis gitu ya, meskipun memang di S1 kan masih basic semuanya ya. Dengan psikologi itu semua pelajaran atau semua mata kuliah itu diberikan di S1. Nah kemudian S2-nya saya masih linear gitu ya, masih konsisten mengambil klinis karena memang saya merasa di klinis ini adalah jiwa saya gitu ya. Saya memang di sini gitu ya. Memang menghadapi teman-teman yang memang memiliki masalah, kemudian bantuin teman-teman yang memiliki gangguan mental dan lain sebagainya. Itu merupakan jiwa saya gitu ya. Kemudian ketika di S2 ini saya mencoba mencari ritme saya gitu, langkah saya membekali diri saya supaya berbeda dengan yang lain gitu ya, bukan berarti saya ini mau keluar dari ini, bukan, tetapi sebenarnya ada something nggak yang memang bisa aku eksplorasi di diri saya gitu ya, di mana meskipun sebenarnya di S2 itu juga masih sudah ada minoritasnya sih, maksudnya di sini adalah sudah ada konsentrasi khusus gitu. Cuman di situ saya merasa belum yang ditawarin di UGM pada saat itu saya belum menemukan titik temu nilai saya, kehidupan saya, ruh saya ini belum saya temukan di waktu di S2 ya. Jadi ketika S2 ya baseline-nya adalah saya mengeksplorasi potensi saya sebagai seorang pendidik gitu ya, bagaimana saya sebagai seorang researcher gitu aja sih sebenarnya, masih umum juga gitu ya. Tapi ketika S3 ini saya menemukan gitu ya, ritme dan dinamika kehidupan saya. Ini roh saya di mana? Nah, alhamdulillah saya menemukan bahwa riset saya ini kan terkait dengan psikologi kecantikan. Jadi memang lucu ketika saya di S3 itu ditanyain sama profesor-profesor saya, ditanyain Bu Sumi ini pengen jadi ahli apa gitu. Saya bercanda jawabnya.
Ujiannya serius. Saya jawabnya bercanda. Saya bilang saya pengen jadi ahli psikologi kecantikan. Saya bilang gitu. Kemudian profesor saya bilang, emang ada di Indonesia kayak gitu? Oh, saya pengen mengadakan, saya bilang gitu. Tetapi bercanda. Nah, ternyata kata-kata itu sama Allah diaminkan gitu ya. Saya nggak tahu bahwa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena saya juga nggak berpikir panjang pada saat itu ketika jawab pertanyaan dari profesor saya. Orang kita kan nggak tahu ketika ujian mau ditanya apa kan nggak dong kan ya. Saat ketika ditanya itu ya kita menjawab aja spontanitas gitu. Nah setelah itu memang judul penelitian saya, disertasi saya itu kan tentang gangguan dismorfik tubuh gitu ya, body dysmorphic disorder gitu ya, yang memang bahwa baseline-nya disebabkan karena percayaan diri atau merasa insecure terhadap penampilan dirinya gitu kan ya. Nah kemudian saya kembangkan itu kan memang konstruk ini memang cocok di psikologi kecantikan, why not saya melanjutkan itu gitu kan. Kemudian setelah itu tentunya karena pada saat saya ngambil S3 saya masih ngajar deh, jadi saya bukan tugas belajar tapi saya izin belajar, jadi saya masih mengajar, saya masih pengabdian dan lain sebagainya. Tugas tridharma saya sebagai seorang dosen itu tetap dijalankan gitu ya ceritanya. Nah sambil menjalankan tugas saya sebagai seorang dosen, saya juga riset disertasi saya tentunya gitu ya. Nah, saya kembangkan konstruk-konstruk yang memang mempengaruhi atau yang memang memiliki kontribusi terhadap psikologi kecantikan itu sendiri, khususnya terkait dengan gangguan dismorfik tubuh gitu ya. Apa saja sih konstruk-konstruk itu yang memang yang mengelilingi istilahnya gitu, yang memberikan kontribusi terhadap gangguan ini. Nah, ternyata sampai sekarang pun saya masih melakukan riset terkait dengan beauty bullying gitu ya, yang alhamdulillah saya juga tugas saya juga memberikan edukasi kepada teman-teman remaja, kemudian teman-teman yang memang belum memahami apa sih beauty bullying ataupun body shaming gitu ya, kemudian insecurity dan lain sebagainya. Kemudian yang kasusnya Marsanda terkait dengan insecurity, di mana bahwa dia sampai pada overthinking gitu ya atau stres, itu ya juga disebabkan karena body dissatisfaction-nya, ketika kepuasan terhadap bentuk tubuhnya. Kalau seseorang dia merasa puas dengan tubuhnya, tentunya dia tidak akan mengubah tubuhnya. Nggak perlu dong ada body modification-nya, itu nggak perlu gitu ya, karena memang dia udah merasa saya secure aja, saya merasa percaya diri aja bahwa saya memang cantik, saya terima aja dengan segala kekurangan dan kelebihan diri saya. Begitu sih sebenarnya singkatnya, Dek. Ya kemarin kan sempat ngobrol di WA sama Mbak Sumi ini, beliau cerita tentang psikologi kecantikan, dan saya punya novel favorit saya sampai sekarang belum ada yang mengalahkan itu, Cantik Itu Luka, kayak makanya saya cenderung wah ini perlu banyak diskusi sama Mbak Sumi ini, karena ya saya kan di dunia pendidikan ngajar itu sudah ya 3 tahunan lah. Jadi saya lihat ada beberapa kecenderungan anak-anak sekarang memang mengalami disorder itu tadi, kecantikan sebagai kayak dewa sekarang, cantikan. Banyak anak-anak yang sekarang lebih cenderung mau skincare yang bermacam-macam berlebih, terus makeup berlebih untuk biar meningkatkan kepercayaan dirinya dan lain-lain. Tapi ternyata ada beberapa saya lihat ini over deh, nggak ada tempatnya, apalagi di anak-anak di usia-usia mereka, di usia-usia SMA, di usia SMP. Padahal saya melihat banyak beberapa anak-anak SMP pun sudah, wow, anak-anak SMP kok sudah seperti ini beli. Saya kan kemarin sempat bimbing anak-anak di MAPK itu penelitian tentang kosmetik halal. Remaja-remaja, penelitian di remaja-remaja itu mereka ternyata cenderungan untuk membeli kosmetik yang dari luar negeri, terutama di Korea itu sangat tinggi. Jadi mereka lihat kan anak-anak sekarang kan drakoran gitu. Betul. Kok lihat kok anak-anak Korea kok bisa kulitnya mulus-mulus, putih-putih, akhirnya mereka cenderung beli kosmetik dari luar negeri yang kita nggak tahu itu kosmetiknya sertifikatnya halal atau tidak, berbahan baku apa.
Pak. Kemudian ini sudah teruji untuk kulit-kulit Indonesia atau belum? Itu belum teruji. Bahkan ada kasus di asrama itu, ada anak yang saking sukanya nyoba-nyoba kosmetik dari luar negeri, akhirnya kulitnya rusak. Ya betul. Karena memang komposisi dari kosmetik luar negeri itu kan disesuaikan dengan kulit dari customernya tentunya. Nah ini yang memang menjadi permasalahan kita bersama sebenarnya gitu ya. Dimana bahwa ketika kita mengkonsumsi sebuah skincare, tentunya kita harus tahu komposisi dari skincare itu sendiri. Apakah ini bahannya aman, gitu ya. Nah ini yang terkadang banyak remaja gitu ya. Memang betul hasil riset saya beberapa tahun terakhir ini yang banyak sekali mengalami insecurity terhadap body insecurity-nya atau body dissatisfaction-nya itu pada remaja hingga dewasa awal gitu kan ya. Pada saat itulah mereka mengeksplorasi tubuhnya gitu ya, bagaimana dia, karena memang pada masa itu tugas perkembangannya adalah mencari pasangan. Nah di kognisi mereka mencari pasangan itu yang menarik adalah fisiknya gitu ya, fisik yang menarik. Mereka lupa bahwa inner beauty itu adalah menjadi salah satu pertimbangan seorang laki-laki ketika memilih pasangan. Saya yakin gitu ya. Gini aja deh, saya tanya kembali kepada Devian gitu ya. Ketika Devian nanti memilih pasangan gitu ya, tentunya yang ingin dicari adalah seorang wanita yang baik ya. Yang baik gitu ya, artinya baik ini baik akhlaknya, budi pekertinya, pola pikirnya, gitu-gitu dan lain, agamanya dan lain sebagainya. Terlepas bahwa dia cantik secara fisik, saya selalu mengkampanyekan kepada teman-teman semuanya gitu ya, apalagi pada bapak-bapak gitu. Saya bilang gitu, yang namanya memilih istri itu jangan hanya cantik secara fisik. Kalau cantik secara fisik, kalau memilih cantik secara fisik itu gampang. Saya bilang, caranya gimana? Kita punya uang banyak, masukkan ke salon, dalam berapa hari itu sudah kinclong, glowing, gitu kan ya? Glowing. Kita memilih istri yang tidak cantik secara inner beauty, akhlaknya amburadul, agamanya nggak jelas, misalkan, mana ada bengkel untuk itu, mana ada salon untuk itu, ada tuh. Ya, justru itu kerugian yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita itu ketika kita memilih seperti itu, justru kalau saya sih ngerasa itu salah gitu ya. Kalau hanya mendewakan fisik itu salah. Fisik itu bisa tua, fisik bisa ribut gitu ya. Karena kita tidak bisa istilahnya itu menentang takdir gitu ya. Semakin kita tua, nah secara fisik itu tidak bisa dibohongin, ada keriputnya gitu kan ya. Kemudian fungsi biologis kita juga akan berkurang, kognisi kita, ibaratnya ingatan kita juga akan berkurang dan lain sebagainya. Itu sudah hal yang sangat fisikal gitu, artinya itu sudah regulasi yang memang harus kita lalui. Nggak bisa bilang enggak deh, abstain aja, nggak bisa itu gitu. Tapi kalau misalkan itu yang cantik adalah inner beauty-nya, semakin bertambah usia justru semakin cantik seseorang. Nah ini yang dimana bahwa anak-anak muda ini nggak menyadari itu semuanya. Yang mereka inginkan itu adalah tampil cantik secara fisik. Gitu. Dengan mereka tidak menyadari bahwa itu hanya sekedar kamuflase, gitu ya. Ya nggak? Itu pakai topeng loh, gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali tutorial make up yang mohon maaf gitu ya. Saya bukan melakukan body shaming atau beauty bullying ya, katakanlah yang face-nya misalkan jelek terus kemudian diubah menjadi cantik. Nah ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya kita bertanya-tanya sebenarnya ketika orang cantik bermakeup ini aslinya cantik beneran atau enggak? Yeah. Ini dan satu hal yang harus kita ketahui, sebenarnya laki-laki itu lebih suka pada wanita yang cantiknya natural. Ya enggak kira-kira Devian? Wanita yang memang yang bermake up full ataukah memang cantiknya ya cantik natural aja, begitu ya. Jadi kalau selama ini alhamdulillah saya sejak dulu nggak pernah sama sekali saya tidak tertarik dengan skincare yang aneh-aneh deh, apalagi
dengan perawatan yang ini dan itu, yang bikin ini dan itu, bikin gitu-gitu. Alhamdulillah hati saya tetap teguh di situ bahwa yang namanya cantik itu inner beauty gitu ya. Jadi memang harus memperbaiki akhlak kita, bagaimana kita semakin mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Yakin bahwa kecantikan itu bukan hanya secara fisik gitu. Jadi memang ini adalah misi saya sebenarnya ya, bahwa psikologi kecantikan ini saya ingin menghadirkan perspektif psikologi bahwa cantik itu bukan hanya dari body, tapi ada soul-nya gitu loh. Body dan soul-nya ini yang selalu dilupakan sama teman-teman yang ada di luar sana gitu loh, yang dimana bahwa jangan sampai soul ini dilupakan, karena antara fisik dan psikis ini nggak bisa dipisahkan. Dua dimensi atau dua subsistem ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nggak ada manfaatnya. Sekarang gini logikanya, kalau jiwa kita sudah terganggu, fisik kita kira-kira berfungsi nggak? Nggak berfungsi secara seimbang. Ya itulah kalau orang awam katakan orang gila, karena secara psikis tidak normal. Nah begitu halnya ketika kondisi fisiknya sakit, psikisnya enggak, tapi kira-kira bisa nggak? Ya bisa aja, tapi cuman ya gini aja, cuman diam. Tapi kan nggak bisa secara maksimal kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena itulah antara dua subsistem ini jangan dilupakan. Antara subsistem dimensi fisik dan psikisnya ini satu kesatuan di mana ini saling keterkaitannya. Kayak bumi dan langit. Sekarang bumi dan langit ini berbeda atau sama? Berbeda jelas. Bahkan manfaatnya berbeda. Saya bilang. Tapi di antara keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Andaikan si langitnya ngambek, nggak mau aku jadi langit, kira-kira apa yang terjadi di dunia ini? Pasti kiamat, ya kan? Nggak mau jadi langit kan? Sudah selesai kan, seperti itu ceritanya. Nah begitu halnya saya selalu bilang kepada teman-teman ketika mencari pasangan itu seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa kita mencari orang itu yang perfect. Karena tidak ada manusia ini yang sempurna, saya bilang gitu. Saya selalu bilang, misalkan di botol, saya katakan botol gitu deh. Atau ketika saya ngajar gitu ya, ada sedikit pesan gitu yang saya selalu selipkan pada teman-teman mahasiswa itu ya. Saya bilang bahwa dalam memilih seorang pasangan itu jangan pernah berpikir bahwa harus sama dengan kita, harus sama persis dengan kita dari kemampuannya, dari materinya, dan lain sebagainya. Saya umpamakan ketika saya membawa botol minum. Botol minum itu kan ada botol, kemudian ada tutupnya. Nah, kalau Anda ini posisinya sebagai botol, mencari seperti botol, kira-kira berfungsi dengan normal nggak? Berfungsi dengan maksimal nggak? Bisa menjaga atau menampung air itu dengan baik nggak? Tentunya tidak. Hanya bisa menampung saja, tetapi tidak bisa menjaga. Karena botol ini digulingkan, maka airnya akan tumpah. Nah, yang Anda butuhkan ini tutup, ya kan? Nah, tutup ini tentunya berbeda dengan botol. Itu karakteristiknya, entah itu fungsinya, entah itu bodinya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami. Itu jadi memang dalam kehidupan ini kadang kita salah memilih bahwa cocok banget dengan aku. Kenapa? Karena hobinya sama, dia ini sama ini dan lain sebagainya. Saya selalu bikin guyonan sama teman-teman mahasiswa itu, kalau kalian yang cantik-cantik pengen nyari yang ganteng, terus yang kurang ganteng ini untuk siapa? Kalau semuanya pengen yang ganteng, saya bilang, oh mereka populasi jomblo meningkat. Iya, intermezzo aja sebenarnya. Cuman saya selalu brainwash mereka untuk ke arah situ sebenarnya. Larinya bukan hanya secara physically. Janganlah pandang seseorang itu secara fisik. Gitu. Ya kalau itu yang penting sebenarnya deh. Kalau berkaca dengan novelnya yang saya favoritkan itu Cantik Itu Luka, itu memang di situ diceritakan ada sebuah desa ada seorang yang sangat cantik sekali. Bunga desa lah di situ, dan tapi dari kecantikannya itu timbul masalah-masalah besar yang sangat mengerikan setelah itu karena orang-orang sangat mendewakan kecantikannya. Maka di novelnya dijuduli Cantik Itu Luka. Memang teori dasarnya memang beauty is pain ya malahan itu.
Theodesal. Iya. Jadi seperti buku yang saya tuliskan bahwa psikologi kecantikan, beauty is pain and disorder. Jadi pain and disordernya. Jadi pain itu ketika seseorang itu melakukan body modification. Nah, karena body modification itu enggak sakit loh, sakit. Orang melakukan modifikasi itu sakit. Jangankan modifikasi, kita pakai skincare itu loro loh. Perawatan itu sakit beneran, ya. Ceritanya gini deh, saya itu kan nggak pernah, sorry itu saya itu jarang, nggak pernah selama saya jadi istri itu saya nggak pernah ke salon, katakanlah gitu ya. Ke salon estetika, perawatan kecantikan dan lain sebagainya itu saya nggak pernah malahan. Nah kemudian karena saya research-nya terkait dengan kecantikan, akhirnya saya nggak mau kan mencari responden saya, ini kan orang-orang yang memang ke salon estetika. Akhirnya punya member saya deh, sesekali lah saya ikut facial gitu ya, sesekali saya ikut spa dan lain sebagainya gitu ya. Nah ternyata pertama kali ikut facial, kok loro kape wajahku dipencet-pencet. gitu ya, yang namanya orang pernah perawatan gitu kan ya. Nah itu ternyata benar bahwa teori beauty is pain ini benar nyata gitu ya, bukan hanya sekedar teori bahwa ketika orang mau cantik itu loro gitu ya. Jadi mungkin sedikit saya cerita gitu ya, standar kecantikan yang ada di dunia ini kan tentunya berbeda-beda. Devian sudah sedikit menyinggung bahwa banyak remaja yang memang kiblatnya ke skincare-nya Korea gitu, karena memang hasil riset saya dari jumlahnya sekitar 2000 remaja itu menyatakan bahwa kiblat dari remaja Indonesia itu wanita cantik itu adalah wanita Korea dan Jepang. Jadi mereka berharapnya bahwa cantik itu seperti wanita-wanita Korea dan Jepang. Padahal ketika bule gitu ya, orang lain atau wanita lain yang di luar di Indonesia ini, mereka melihat Indonesia ini sangat eksotik loh, cantik-cantik gitu ya. Bayangin deh, kan kalau misalkan nih kita pernah ke pantai gitu ya, para bule-bule ini kan berjemur. Putih, ya kan ya. Nah, untuk mencari apa? Untuk mendapatkan kulit yang kuning lasat, ya sawo matang gitu ya. Mereka rela untuk berjemur. Lah kita tanpa harus bersusah payah berjemur dan sebagainya, malah merasa insecurity gitu kan ya. Ada apa dengan diri kita? Harusnya kita bangga dong, kita senang dong bahwa kita memiliki ciri khas bahwa kita adalah warga negara Indonesia gitu loh. Jadi jangan tampakkan bahwa Anda malah merasa nggak percaya diri terkait dengan penampilan diri Anda gitu loh. Jadi saya selalu bilang ketika keluar negeri itu dianggap sebagai wanita yang cantik dan eksotik. Jadi percaya diri aja deh gitu loh, nggak kemarin itu juga ketika saya ngasih ini ya ngasih webinar gitu. Saya ngasih materi, kemudian saya dipartnerkan dengan mahasiswa S3 di mana ya, kalau nggak salah itu di Belanda ataupun di Amerika gitu kalau nggak salah. Penampilan dia dia ini pendek, kecil gitu ya. Dia merasa insecure ketika berteman dengan teman-teman yang ada di lingkungan dia. Ketika nonton konser dia nggak kelihatan gitu ya, ketok kecil dewe, mungil dewe dan lain sebagainya. Kemudian dia itu berusaha untuk menarik diri, withdrawal gitu kan. Kemudian ada temannya yang menanyain, tapi bukan teman orang Indonesia, nanya kenapa kok kamu berbeda dengan biasanya. Dia bilang bahwa saya merasa jelek di sini, saya paling kecil, saya paling istilahnya itu dari posturnya kan kecil ya kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di luar negeri gitu ya. Apa jawaban dari mereka? Mereka bilang bahwa wanita Indonesia ini unik. Justru wanita Indonesia ini menggemaskan. Kamu jangan merasa bahwa diri kamu ini jelek, kamu ini unik. Jadi ini dan intinya bahwa temannya ini mengatakan bahwa banyak sekali teman-temannya yang laki-laki itu justru merasa terkagum-kagum dengan wanita Indonesia gitu ya. Meskipun posturnya kecil bukan berarti bahwa itu dianggap sebagai hal yang kurang gitu ya. Karena memang kita kan memang orang Melayu gitu ya. Ras-ras Melayu yang dimana postur tubuhnya ada yang memang berbeda-beda gitu ya. Nah ini yang dimana akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita
bahwa kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing loh. Jangan merasa bahwa diri kita merasa nggak merasa kurang di depan orang lain dan lain sebagainya. Nah ini yang alhamdulillah gitu ya. Jadi pesertanya pada oh gitu ya. Jadi kita itu dianggap cantik loh. Baru tahu mereka gitu kan ya. Gitu. Iya, malah saya sempat pernah diskusi sama temen tuh gitu. Mungkin ke depan nggak tahu di masa depan ini standar kecantikan dunia itu malah kiblatnya orang-orang Indonesia mungkin. Nah ini bisa aja, kemungkinan aja gitu kan, karena memang wanita Indonesia ini beragam gitu, kecantikannya itu natural gitu ya. Jadi kalau kita lihat wanita-wanita Indonesia yang cantik, betul-betul cantik loh ya, tanpa adanya polesan dan lain sebagainya yang memang sudah dimanipulasi dengan make up, itu luar biasa kecantikannya, itu natural banget, yang memang value-nya itu ada gitu loh. Dia bukan hanya cantik pandang tapi memiliki value tersendiri gitu. Sekarang Mbak, ini mungkin materi terakhir sebelum kita tutup terkait mental health yang juga Mbak, terkait mental health dan era pandemi. Ini kan anak-anak cenderung sekolah online. Saya tuh sering kalau ngajar itu enggak materi itu mungkin hanya 30%, 40%. 60%-nya tuh mereka saya minta cerita dan rata-rata curhat dengan kondisi. Ini gimana nih Mbak, anak-anak? Ya mungkin walaupun ini sudah mulai sedikit-sedikit masuk ya, tapi 1,5 tahun ini apakah ada dampak yang besar buat kesehatan mental anak-anak? Pasti gitu ya, pasti era pandemi ini memang banyak sekali memberikan negatif terhadap kesehatan mental dari masyarakat, bukan hanya pada siswa-siswi tapi bahkan seluruh lapisan masyarakat tentunya gitu ya, karena aktivitas yang biasanya kita lakukan itu mulai dibatasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah memang banyak sekali siswa-siswi ini mengalami kejenuhan gitu ya, kebosanan, merasa lelah gitu ketika mereka memang mengikuti perkuliahan daring gitu ya, karena mereka kan tidak move ke sana kemari gitu ya, mereka hanya duduk manis ya, namanya orang ketika duduk manis aja udah lelah gitu ya, di depan laptop, di depan handphone dan lain sebagainya dalam durasi berjam-jam, itu juga sangat membuat kita bosan tentunya gitu ya. Nah ini memang menjadi sebuah catatan bagi kita bagaimana kita menyajikan sekolah yang menyenangkan gitu ya buat teman-teman siswa-siswi gitu ya. Apalagi anak-anak yang memang SD ini kan banyak banget ya, setelah daring kemudian tugasnya ini numpuk gitu ya. Selain mereka sebenarnya sudah lelah gitu, terus kemudian dibebani dengan tugas-tugas yang sangat banyak gitu. Nah yang stres itu bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga gitu, iya. Jadi orang tuanya juga mengeluh lebih baik sekolah luring segera diberlakukan gitu ya, karena memang mereka juga sudah, selain orang tuanya ini selain dibebani pekerjaan yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dia juga ditambahin dengan tugas anak-anaknya yang biasanya kalau luring ini kan sudah tahunnya beres gitu deh ya. Jadi kalau di rumah itu sudah nggak ada tugas, apalagi yang full day gitu ya. Anak-anak tinggal istirahat, tinggal bermain dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang kan enggak. Jadi yang sekolah anaknya, yang pusing orang tuanya gitu. juga pusing gitu menghadapi itu semua. Dan satu lagi Mbak, gurunya sebenarnya juga pusing. Banget. Saya sepakat. Saya juga sebagai pengajar gitu ya, saya merasakan dinamika bagaimana mengajar secara luring maupun daring itu sendiri ya. Kalau saya memang lebih suka luring gitu ya, karena passion saya memang di mengajar gitu, mengajar itu passion gitu. Jadi bagi saya itu ketika mengajar itu seakan-akan kayak saya hiburan gitu deh. Jadi kalau saya ngajar itu saya lupa kalau saya sudah tua gitu, lupa sudah. Jadi ya guyonan sama anak-anak, guyonan sama mahasiswa dan lain sebagainya itu entertain bagi saya gitu. Jadi hiburan gitu ya. Jadi menyenangkan gitu loh. Nah, tetapi ketika kita ngajar di daring ini kemudian
kadang yang diajak ngomong ini off cam gitu ya, jadi entah orangnya di mana, ketika ditanya nggak ada yang jawab, seakan-akan kita tuh ngomong dewe, ngomong dengan dinding gitu kan ya. Sudah gitu perjalanan kita sebagai pengajar ini bukan hanya 12 jam gitu ya, jam kerja gitu, tapi 24 jam gitu. Semakin panjang gitu ya, artinya kapanpun, every time gitu kita masih bisa masih melakukan aktivitas untuk pengajaran itu sendiri. Satu lagi dengan psikologi kecantikan itu yang alhamdulillah gitu ya, dalam 2 tahun terakhir ini psikologi kecantikan ini sudah menjadi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini sudah ditawarkan dan tahun ini alhamdulillah dijadikan sebagai mata kuliah MPKM, di mana ini bebas merdeka, bisa diambil seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah ini sudah on the way gitu ya. Banyak yang yang mengambil selain di Brawijaya. Jadi banyak dari luar Jawa, kemudian yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Sehingga misi saya untuk mengedukasi itu alhamdulillah gitu ya. Artinya dengan di perkuliahan itu teman-teman juga tidak mengerti, dan kalau mata kuliah MPKM ini tidak harus dari psikologi, jadi dari manapun. Ada yang dari kedokteran, dari biologi, dari bioteknologi dan lain sebagainya. Jadi menyenangkan di situ, malah kita sharing gitu ya. Jadi perspektif kecantikan biologi ini seperti apa nih gitu kan ya, dari ini menyenangkan malahan. Itu saya justru banyak. Kalau administrasi negara bisa, Mbak? Bisa aja, boleh aja. Ini karena ini kebetulan alhamdulillah mata kuliah ini memang ditawarkan untuk lintas jurusan. Artinya jurusan apapun itu diperkenankan untuk mengambil itu. Makanya kan saya justru excitednya di sini kita bisa discuss bersama, take and give informasi ya. Jadi mungkin saya nggak ngerti terkait dengan ilmu biologinya seperti apa, ilmu ini perspektif ininya seperti apa dan lain sebagainya. Saya senang gitu malah mendapatkan informasi terkini terkait dengan yang saya tekuni gitu ya. Jadi untuk research lagi dan research lagi. Ya, itu sebenarnya. Ya, kalau saya lihat ke depannya memang harus multidisipliner ya. Kajian-kajian itu harus multidisipliner. Kemarin saya diceritain sama alumni MAPK yang dia jurusannya tafsir, tapi digandeng sama ahli-ahli ITB dari ITB untuk meneliti tentang tanaman-tanaman yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang khusus membahas tentang tanaman-tanaman tumbuhan. Gak mungkin kan tanaman-tanaman tumbuhan itu disebut di Al-Quran gitu-gitu aja. Itu kayak hipotesis awalnya seperti itu. Akhirnya digandeng, ini memang kajian-kajian multidisipliner kedepannya akan semakin menarik. Iya. Sebenarnya kajian yang multidisiplin itu justru oke, justru bagus gitu, karena memang memperkaya pengetahuan kita sebenarnya, Dek. Kembali lagi Mbak tadi tentang mental health kan mulai kembali. Otomatis kan ada switch lagi. Saya membayangkan dulu tuh switchnya gila-gilaan dari daring dari ketemu langsung tiba-tiba langsung online semua. Switch-nya kan langsung switch gitu aja gitu. Ya, shock gitu ya. Iya, nggak ada proses sosialisasi dulu, penyesuaian dulu dan lain, tiba-tiba langsung switch gitu. Namanya juga wabah kan nggak mungkin persiapan untuk wabah kan nggak ada. Iya, kan kemudian ini nanti kan kembali akan switch lagi ke walaupun nggak se ekstrim yang kemarin ya. Apakah ada recovery yang dibutuhkan untuk anak-anak terutama yang mau masuk sekolah? Otomatis kan biasanya dalam 1,5 tahun ini memegang HP terus komputer terus tiba-tiba nanti kan cenderung dibatasi dan apakah ini nanti bermasalah atau akan jadi sedikit masalah atau memang nanti bisa jalan aja atau kan butuh recovery khusus untuk dari guru baik dari guru atau dari anak itu gimana sih sikap yang harus dilakukan? Kalau saya lihat untuk perubahan itu ya switch dari yang sebelum pandemi ke pandemi ke recovery gitu ya.
itu justru lebih gampang yang dari pandemi ke recovery gitu ya, karena mereka sudah banyak yang mengimpikan untuk kuliah secara luring gitu ya. Selain itu mereka juga merindukan situasinya, tempat sekolahnya, teman-temannya, guru-gurunya yang dulunya mereka tidak menyadari itu adalah hal yang berharga. Pada saat pandemi ini ternyata berharga nih, ketemu konco, dolan, payon dan lain sebagainya. Ini ternyata suatu hal yang sangat berharga bagi itu, mereka sudah merindukan itu. Nah, karena itulah sebenarnya saat ini pun sebenarnya pemberlakuan sekolah luring ini yang meskipun ini masih 50-50 ya, masih belum full 100%, ini sebenarnya upaya untuk melakukan penyesuaian nantinya ketika kita sudah ready untuk perkuliahan ataupun pendidikan secara luring sendiri gitu loh. Jadi memang persiapan itu memang harus misalkan ya secara protokoler gitu ya, yang dimana itu juga harus disiapin gitu ya. Jadi supaya aman dengan baik dan lain sebagainya itu tentunya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Nah, kalau saya lihat memang dinamikannya lebih bagus, lebih mudah, switchingnya lebih mudah dari pandemi ke recovery malahan daripada yang sebelum pandemi ke pandemi gitu ya, karena memang shock gitu kan ya. Kita nggak menyadari itu semuanya, apalagi ketika sebelum pandemi itu kita memiliki banyak sekali proyek-proyek atau misalkan apalah istilahnya angan-angan atau misalkan schedule gitu ya, jadwal-jadwal yang dimana tahun ini saya harus meraih ini nih, ini harus ini nih, harus ini. Nah ternyata ketika pandemi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tapi somehow gitu ketika kita dalam situasi pandemi ini kita jangan menyalahkan situasi. Kita bisa dong mencari solusinya. Kita bagaimana memanage diri kita, bagaimana mengontrol diri kita supaya kita tetap produktif meskipun di era pandemi seperti ini. Memang ada keterbatasannya, tetapi ada kelebihannya. Jadi kita carilah hikmahnya di balik itu semuanya gitu. Jadi misalkan yang awalnya tidak ada memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga. Nah, di era pandemi ini lebih banyak diberikan kesempatan untuk bisa keluarga. Kemudian bukan hanya keluarga aja bosan gitu kan, ibaratnya kan gitu. Tapi banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Misalkan seperti saya bisa tetap nulis buku, kemudian nulis jurnal, kemudian mengedukasi itu kan nggak harus hadir di sana dan di sini gitu ya, bisa menulis di di majalah, kemudian di koran, kemudian bisa memberikan webinar dan lain sebagainya meskipun di rumah gitu ya. Artinya bahwa kontribusi kita meskipun di dalam masa pandemi itu jangan sampai terbatas gitu ya. Yang terbatas kan hanya visi kita, nggak bisa mau sana sini aja gitu ya. Tetapi untuk pengembangan diri kita insya Allah itu tetap masih ada. Kalau saya sih melihatnya masih banyak celah di situ. Jadi kalau saya ini hambatan ini saya bisa melihat dari segi peluangnya malahan. Oh, hambatannya ini, peluangnya ini. Nah, ini peluang ini yang harus kita manfaatkan. Saya sempat kemarin berpikir wah ini akan aja kayak nggak tahu ya, ini pikiran saya terlalu besar atau enggak ya. Kayak moment of truth gitu. Moment of truth tuh ini akan perubahan besar-besaran di dunia pendidikan terutama, karena gurunya sudah sadar bahwa murid itu berharga, kemudian anak-anak juga sadar bahwa belajar di kelas menghargai guru itu juga kayak oh ini ternyata menghargai guru itu juga penting. Saya rasa tersiksa di rumah dulu kalau di waktu sebelum pandemi di kelas tuh santai-santai tidur ya, tapi ini nanti akan ada kayak moment of truth. Semoga ini nggak tahu ini terlalu besar pandangannya terlalu besar apa enggak, karena juga ada beberapa akselerasi teknologi yang cukup tinggi di anak-anak sekarang, karena dulu nggak pada tahu Zoom, nggak pada apa, walaupun itu kayak kecil aja, tapi kayaknya ada akselerasi yang cukup tinggi di dunia pendidikan selama pandemi. Saya aminkan malahan Dek ketika kebayang di Vian gitu ya, artinya kalau remaja pikiran itu malah alhamdulillah di situ gitu ya. Jadi dengan pandemi ini justru menyadarkan, memberikan sebuah pendidikan
apa namanya istilahnya itu karakter bagi mereka gitu ya. Yang awalnya tidak menghargai guru, tapi setelah ini gurunya dihargai, oh ternyata ini seperti ini, betapa berartinya kehadiran guru gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Ini nih yang alhamdulillah malah kalau memang itu menjadi sebuah apa namanya sebuah hal yang nyata gitu ya, karena memang pada saat ini susah banget nih kita memberikan sebuah apa namanya pembelajaran secara karakter kepada teman-teman siswa-siswi gitu ya. Ini susah banget, terkadang mereka hanya mengandalkan ini apa namanya intelektualnya saja gitu. Toh yang penting saya pinter, nilai saya 100 doang. Nah itu yang kalau sudah terserah gue ini susah banget. Saya ini terkenal dengan dosen yang selalu anti dengan gitu-gituan deh. Jadi saya itu pernah bilang sama mahasiswa saya gitu yang paling pinter gitu di mata dosen-dosen yang lainnya. Someday itu saya manggil dia, dan kebetulan karena bimbingan skripsinya saya gitu ya, pembimbingnya saya gitu kan, kemudian dia juga lagaknya seperti itu, dan itu menurut saya itu nggak ada value-nya, nggak pantas sebagai seorang mahasiswa. Saya bilang sepandai-pandainya kamu, sepinter-pinternya kamu, secara intelektual zero bagi saya bilang gitu. Kalau kamu tidak memiliki yang namanya etika, saya bilang gitu. Jadi kalau kamu ingin belajar, maka belajar juga tentang etika, tentang attitude dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena nanti di dunia kerja butuhkan itu bukan hanya kepandaian kognisi kamu, tapi bagaimana kamu bersikap kepada atasanmu, bagaimana kamu bersikap kepada rekan kerjamu dan lain sebagainya, itu dibutuhkan. Gitu ya. Jadi ingat bahwa di dunia ini bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang dibutuhkan di dunia kerja, tapi ada kecerdasan emosional maupun kecerdasan sosial. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya mengingatkan itu bukan karena saya sayang sama dia gitu ya. Saya nanti khawatirnya ketika dia seakan-akan merasa dirinya paling pinter, saya paling oke nih gitu kan. Tapi somehow orang melihatnya apanya yang oke gitu kan ya, karena kita kan memang di apanya bebas menilai orang lain itu kan sangat bebas ya, kita nggak bisa mengontrol bahwa orang lain nggak boleh menilai saya apa dan lain sebagainya, kan nggak bisa itu. Nah karena itulah saya mengingatkan kepada mahasiswa, jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu paling oke di atas lagi ada ini, saya bilang gitu, kamu merasa paling pintar tentang ilmu psikologi, tapi kalau kamu melangkah satu langkah saja ke HI, katakanlah kamu pahamkah ilmu HI? Enggak kan? Langkah lagi kamu ke sosiologi, pahamkah? Enggak kan? Nah apa yang mau disombong? Saya bilang gitu. Akhirnya ya dia minta maaf, terus kemudian mengubah perilakunya dan lain sebagainya. Gitu-gitu yang sebenarnya susah deh kita ubah kan. Apa namanya karakter orang itu kan sudah kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang kurang benar gitu ya, kita meluruskan ini sulit gitu ya, berat gitu ya, dibandingkan kita memberikan pengetahuan secara kognitif. Kalau ngajarin ini 1 + 1 2 gampang, itu dari sampai sekarang sudah tidak terlupakan. Tapi kalau bagaimana caranya mengucapkan terima kasih saja ketika ke orang lain apa namanya dengan ikhlas itu kan susah kalau orang tidak terbiasa dengan mengucapkan kata terima kasih. Begitu. Ya, kalau di MAPK tuh ada kita tuh asatid tuh selalu bilang gini, kamu nilaimu songo tapi akhlakmu enggak bagus, nol. Ketika kamu akhlakmu tapi nilaimu bagus, biasa-biasa aja, itu akan jauh lebih bermanfaat ketika kamu keluar dari MAPK, dan itu terbukti banyak anak-anak dari mereka yang kayaknya kalau dari segi nilai nggak terlalu bagus, biasa-biasa saja, bahkan ada yang di akhir di peringkat-peringkat bawah, tapi ketika lulus di MAPK ternyata malah berguna di masyarakat, dia memimpin organisasi dan lain-lain. Jadi kita yang kita percayai, yang kita tanamkan di MAPK seperti itu. Ya itulah, tapi kan alhamdulillah gitu ya, maksudnya yang di MAPK kan tidak hanya beberapa orang gitu ya, beberapa siswa aja, tapi kan kalau kami produknya kami apa namanya inputnya kami ini kan mahasiswa dari berbagai kalangan, tentunya dinamikanya sangat luar biasa gitu ya, yang memang ya Dek Vian sendiri ketika aktif di organisasi kemahasiswaan kan macam-macam kan karakternya gitu loh. Nah apalagi kan, nah itu yang
yang dimana kami juga harus meluruskan langkah-langkah mereka, perilaku mereka, dan lain sebagainya. Itu tugas kami. Tugas kami itu bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Mendidik itu bagaimana ketika anak didiknya salah, itu kita luruskan. Tidak hanya cara intelektual itu. Iya betul, bukan hanya transfer knowledge-nya saja. Kalau transfer knowledge mah Mbak Google saya pinter, lebih pinter daripada banyak ya. Mau cari apapun bisa ya. Betul. Ini yang memang harus kita sadari sebagai pengajar gitu juga. Oke Mbak, 10:30 di pas 10:30 tidak terasa belum bisa dari jam 9 lebih sedikit sampai 9:30, 1 jam lebih. Bisa jadi 3 part nih ini kalau di YouTube. Terima kasih Mbak Sumi atas sharingnya, seru banget. Pagi-pagi udah ngobrol tentang banyak hal. Sebelum kita tutup, saya pengen Mbak Sumi memberikan pesan adik-adik MAPK, sedikit pesan lah buat mereka untuk pesan apapun. Oke, terima kasih Devian. Adik-adik yang ada di MAPK gitu ya, bersyukurlah Anda menjadi adik-adik yang terpilih tentunya gitu ya, karena banyak sekali siswa-siswi yang menginginkan atau berharap untuk bisa masuk di MAPK gitu ya. Nah, memang yang masuk di MAPK ini adalah siswa-siswi yang terpilih. Karena itulah ketika kalian terpilih, jadikanlah bahwa ini bukan menjadi sebuah kebanggaan yang muspro gitu ya, tapi tunjukkan bahwa Anda memang betul-betul siswa-siswi terpilih ketika nanti kalian kembali ke masyarakat. Jadi ada hal yang memang harus kalian emban di situ gitu ya. Sebagai seorang siswa-siswi MAPK itu tentunya memiliki beban yang berat gitu ya, karena itu sudah ada lakopnya gitu ya, istilahnya apa sih, identitas kita itu sebagai siswa pilihan. Nah, pilihannya di mana? Tentukan diri Anda di mana pilihannya. Itu aja sih Dek. Jadi mau jadi siapapun terserah, tapi jadikan bahwa diri Anda memang betul-betul layak menjadi santri pilihan atau siswa-siswi pilihan. Ya, terima kasih Mbak Sumi atas sama-sama, atas sharingnya. Nanti mungkin bisa buat sharing-sharing lagi nanti terkait insyaallah sharing khusus ke remaja lah, anak-anak MAPK khususnya. Terima kasih Mbak Sumi atas waktunya. Sama-sama, saya juga minta maaf ya Dek jika ada salah katanya, banyak guyonnya, memang orangnya suka guyon. Malah saya cenderung podcast ini saya nggak mau serius. Saya waktu buat ini nggak mau serius lah. Ini bisa ngobrol. Ya, semenjak kita bertemu kan nggak pernah saya serius juga. Enggak. Saya gitu lah. Guyon terus malah. Saya konfirmasi kenapa pertanyaan di awal nih, kenapa ketika Devian wajib memanggil saya Mbak gitu ya, sedangkan Mbak Tri harus Bu. Saya nggak mengharuskan. Cuman Tri sendiri yang merasa sungkan gitu, karena Tri ini kan mahasiswa saya secara langsung gitu ya, psikologi gitu ya. Jadi sometimes itu saya bilang Tri panggil aja Mbak gitu, tapi Trinya merasa enggak, Bu, nanti yang lain tanya-tanya kenapa kok saya ada privilege tersendiri gitu ya manggilnya Mbak gitu. Nah itu ceritanya sebenarnya gitu kan ya. Ada adik-adik kelas yang di UKM yang saya ikuti dulu kan mahasiswanya Mbak Sumi, terus ketika saya bilang Mbak Sumi itu saya kenal Mbak Sumi loh, kok manggilnya Mbak gitu, ada mahasiswanya Mbak Sumi kok berani banget manggil Mbak, jenengan tuh siapanya Mas Faisal tuh siapanya Mbak Sumi gitu. Ya kan kebetulan karena Tri itu saya tahunya dia alumni PK itu sudah semester sekian gitu. Jadi dia cerita, Bu, saya dari PK loh, dari KN loh gitu. Oh ya, saya bilang gitu kan. Terus kemudian alumni tahun berapa gitu. Oh ya udah kalau gitu panggil aja Mbak, nggak enak Bu, nanti dikira saya apa-apa gitu. Karena kan khawatirnya teman-temannya juga ini ya, dengan panggilnya Mbak, terus nanti juga serba kikuk kan ketika di kelas panggilnya Mbak dan lain sebagainya. Kalau manggil apa aja terserah gitu. Kalau saya lebih suka informal gitu ya. Jadi panggil Mbak itu sebenarnya lebih enak gitu ya, karena kita mau diskusi tentang apapun, membicarakan tentang apapun itu keluargaan dan lebih nyaman gitu ya. Daripada Bu ini kan sangat formal gitu ya.
seakan-akan atasan dan bawahan itu. Kalau saya enggak suka yang gitu-gitu sih. Lebih suka ya kita ngobrol aja, mengalir apa adanya gitu aja. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Di pertemuan selanjutnya. Insya Allah sehat-sehat selalu buat Devian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.